Halo semua, balik lagi ke channel Hobi Kantor. Dan kali ini di depan saya sudah ada sebuah kit rilisan Tamiya dengan sasis VZ, yaitu Dual Ridge. Nah, saya nemu seri ini pertama kali ketika scrolling di marketplace ya, dan lihat beberapa konten di YouTube. Dan penasaran kenapa kok banyak banget body Dual Ridge dijual secara terpisah. Bahkan udah ada versi replikanya dengan peruntukan dinamo depan dan belakang. Ini jujur bikin saya makin penasaran kenapa Dual Ridge begitu spesial. Dan ya, untuk ngejawab penasaran tadi, saya akan coba ngerakit versi bawahnya yaitu VZ. Nah, kit Dual Ridge ini bisa dibilang no drama ya, karena kita udah dapat ban super hard, jadi untuk lompatan cenderung lebih enak ketimbang ban soft. Dan tadi udah saya tunjukin, ini runner dari Dual Ridge ya, sudah saya rakit karena saya penasaran. Dan ini untuk sasisnya, sasis VZ. Terus kita dapat velg 5 spoke yang warnanya chrome ya, ini udah keren banget. Nanti kita akan coba pasang gimana larinya, apakah enak dengan perpaduan velg 5 spoke dan ban super hard. Dan kemudian kita dapat perintilan lainnya atau aksesoris lainnya seperti dinamo, terus ada gear super speed juga yang 35:1. Terus ini ada runner yang berisi gearbox, terus akar belakang, terus ada front bumper juga, jadi terpisah ya nanti dipasang. Oke, daripada nunggu lama dan bikin makin penasaran, kita langsung aja rakit Dual Ridge versi VZ ini. Dan seperti biasa, kalau kita mau ngerakit Tamiya ya, ini kita balance dulu bagian velg dan as rodanya. Nah, di sini saya punya alat bantu baru nih, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Itu alat untuk ngecek apakah shaft roda kita atau shaft velg kita itu udah balance atau belum. Jadi enak banget buat mempercepat dan mempermudah proses balancing velg atau ban. Nah, selanjutnya ini kita pasang busing roda dulu ya. Jadi untuk busing di VZ ini kita nggak dapat eyelet atau nggak ada eyeletnya yang nggak di Super 2 atau MS. Jadi kita bisa langsung pasang aja yang bagian busing plastik. Lalu kita pasang juga Corona yang warna pink, terus kita lengkapin dengan gear dan counter gear yang 3,5:1. Nah, ini enak banget nih kalau misalnya sudah balance, kita tinggal ngikutin tanda atau marker yang udah kita buat. Jadi nanti kita nggak perlu copot pasang lagi untuk ngelakuin balancing waktu kita mau langsung main Tamiya ini. Oke, kita pasangin terminal. Oh ya, nanti kalau terminalnya sudah dipasang, kita kasih pelumas dulu biar sekali jalan, jadi nggak buka pasang lagi untuk ngasih pelumas. Jadi biasanya saya langsung kasih pelumas, terus nanti saya pasangkan terminal, terus tempel switch, dan terakhir tinggal masang dinamo sama tutup counter gearnya. Ini enak ya, tinggal dipasang aja. Oh iya, kalau mungkin teman-teman lihat saya sering matahin atau nyopot bagian-bagian Tamiya dari runner itu nggak pakai tang potong ya, jadi langsung matah-matahin aja. Ini karena ini ya, kalau saya bandingin saya sama Jiepin, jadi untuk quality atau kualitas potongan dari parts yang ada di Tamiya ini cukup enak, jadi tinggal dipatahin aja sebenarnya udah bisa, nggak perlu dipotong-potong karena potongannya sebenarnya cukup presisi. Tapi memang di beberapa kit yang saya temuin itu memang perlu dibersihin atau dirapiin dikit, tapi secara overall kita tinggal matahin aja itu udah enak. Nah, untuk kit yang dapat ban super hard ini setahu saya atau sejauh yang saya pernah rakit ini nggak gitu banyak ya. Kalau saya sendiri pernah ngerakit ini Dual Ridge ini, terus ada Mark frame, nanti videonya akan nyusul untuk Mark frame, itu dapat super hard juga. Terus ada MA chassis yang ignition itu juga super hard. Nanti untuk video-video yang udah tayang bisa cek di channel.
itu data lengkap. Saya kadang ini karena kit yang jarang saya milikin, jadi saya kadang lupa untuk pemasangan akar atau bumper itu. Kalau akar ya, terutama akar, jadi karena lebih sering rakit super tuh, akar tuh penempatannya di bawah atau di bawah bagian chassis. Nah kalau di VZ ini nempelnya nanti di atas, jadi untuk teman-teman yang pengen ngegoyangin akarnya atau bikin akar goyang itu tinggal ngendorin di bagian atas. Dan anyway, di sasis VZ ini itu ada beberapa kit spesial ya. Jadi kayak dia punya part khusus yang cuma ada di VZ, itu namanya laser series. Ada Lord Spirit, Lord Knight, sama Shadow A. Jadi masing-masing itu punya special parts yang dia itu kayak di custom untuk mempermudah atau bikin Tamiya itu jadi enak. Misalnya di Shadow A itu ada bagian roller yang dipasang di body kayak Broken Gigan. Terus di Lord Knight itu ada front underguard. Terus di Lord Spirit itu ada kumisnya, jadi kayak penahan yang dipasang di bagian depan. Nanti itu bisa banget untuk nahan Tamiya teman-teman biar nggak pontang. Ya, tapi karena special series harganya juga cukup mahal ya, jadi nggak kayak harga Tamiya reguler sekitar 200 tuh, atau 150-an tuh nggak segitu. Jika sudah terpasang semua roller, kita bisa mulai pasang front bumper atau bagian depannya ini ya. Kita pasang pakai baut. Oh ya, bautnya ini sebenarnya bawaannya cuma 2, jadi ini saya tambahkan sendiri dari spare yang saya punya biar lebih kuat aja. Jadi saya pasang 4 di bagian depan, terus nanti di bagian belakang itu sedikit saya goyangin biar lompatnya juga lebih enak. Nah ini ya, penempatannya 4, pakai 4 baut, jadi 4 titik di kuncinya itu lebih kuat. Ini saya sudah punya spare untuk pemasangan akar. Oke, kita pasang dulu. Nanti tinggal nyeting kendor-kendornya, ketika lompatnya kurang enak ya kita kendorin dikit biar lebih enak. Jadi semuanya udah kekunci, kita tes dulu kira-kira tampilannya akan seperti ini. Saya pasang ban sekalian, saya pasang baterai sekalian biar teman-teman bisa lihat udah balance atau belum. Oke, kita coba. Udah balance ya, ini enak banget. Ini salah satu kit yang saya ngerakitnya nggak drama, jadi nggak lama untuk masang ban atau ngebalance bannya. Dan emang saya nggak tahu nih ini kebetulan atau enggak, tapi memang kepasan dapat velg yang enak. Oke, kita kasih pelumas dulu di bagian roller sama bagian pusing roda biar enak jalannya, dan langsung kita run di track Tamiya kantor. Oke, kita coba dulu. Ini BTW saya nggak pakai ini ya, nggak pakai dinamo yang sudah di breakin, jadi dinamonya masih standar. Dan memang larinya cukup stabil dan kencang. Ketika ngelewatin IC aman, jump cut juga aman, drag and back atau slope itu juga aman. Jadi udah enak banget. Ini belum saya bengkokin ya bagian roller depannya, tapi mungkin nanti ketika ketemu obstacle atau ketemu jenis track yang lain perlu sedikit adjustment. Jadi kalau dipakai di track yang
ada di kantor ini itu masih bisa. Ini saya akan coba dengan ini ya, teman saya ada satu kit VS yang udah di breaking, kita coba apakah nanti kalah atau enggak. Oke, kita coba. VS cepet banget, tapi disalib ya, jadi ada kecepatannya ini Tamiya VZ kita ini, dan VS nya kontan tabletop atau slope tadi, meskipun dipasangin gear super speed ini nggak ada permasalahan ya, jadi tetap stabil. Tapi notch itu mungkin karena jenis tracknya juga, jadi tracknya cukup mudah, nggak susah, jadi masih bisa dijalani dengan ini. Tapi nanti kalau ketemu track yang lebih sulit, bisa jadi roller depannya dibengkokin atau mungkin saya nggak tahu nambah parts laser series. Oke, mungkin itu aja untuk video perakitan Tamiya Dual Ridge di VZ ini. Kalau teman-teman ada saran atau ingin request kira-kira kita apa yang mau dirakit setelah ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.